Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryadi dengan NIM 221091131036 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2022 FKIK ULM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomis dari ekstremitas superior, tepatnya otot-otot apa saja yang ada di ekstremitas superior. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai sistem skeletal dari ekstremitas superior dan inferior. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai otot-otot apa saja yang terdapat di ekstremitas superior. Yang pertama kita nilai dari bahu dulu. Kita lihat dari bahu, ini ada bagian musculus deltoideus yang dia itu tepat di sebelah acromion. Kita pencet, ini musculus deltoideus yang pars acromial. Kemudian yang di bagian depan, ini ada namanya musculus deltoideus pars clavicularis. Yang belakangnya dia ini menempel dengan spina scapularis, itu namanya musculus deltoideus pars spinalis. Ya, pars spinalis scapularis. Lanjut ke bagian sini, kita menuju ke bagian dada. Ini ada namanya musculus pectoralis major yang insersionya itu ada ke bagian humerus. Di dalamnya itu ada namanya pectoralis minor yang lebih kecil dan dia tepat di belakangnya nih. Nah, dia nyambung ke bagian scapula. Dia menahan dari dada menuju scapula. Sedangkan pectoralis major tadi dia dari dada menuju ke lengan atas. Lanjut kita ke bagian yang lain. Ini ada otot-otot yang besar di bagian superficialnya. Ini yang sangat terkenal sekali. Ada otot bicep yang sering dilatih oleh orang-orang menggunakan beban. Otot bicep ini terdapat dua. Dua itu yang membedakan adalah kaputnya atau kepalanya. Dia tuh lebih panjang atau lebih pendek. Untuk yang lebih panjang itu disebut caput longum. Dia lebih mengarah ke bagian lateral. Sedangkan untuk yang lebih pendek, kaputnya lebih pendek itu lebih mengarah ke medial. Di depan ada bicep, di belakangnya maka ada tricep. Tricep juga terbagi lagi menjadi dua, seperti sama halnya dengan bicep tadi. Di tricep ini ada caput lateralis dan caput panjang, caput longum. Jadi berbeda ya. Kalau di bicep tadi caput longum dan brevis, kalau di tricep itu caput longum dan caput lateralis. Oke, kemudian kita lihat ke bagian yang lebih dalam. Ini. Nah, ini ada musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Jadi ini adalah spina scapularis. Spina scapularis ini yang membelah dua otot, bukan membelah dua otot, membagi dua, supraspinatus dan infraspinatus. Di dalam sini terdapat lagi otot-otot yang namanya itu adalah teres major dan teres minor. Untuk teres minornya dia lebih kecil, dia langsung nyambung ke caput humeri. Untuk yang teres mayornya ini lebih besar dan berada sedikit di bawah dari teres minor. Kemudian ini ada musculus subscapularis, nih. Musculus subscapularis. Oke. Dan selanjutnya ada otot latissimus dorsi. Nah, latissimus dorsi dia tuh terletak di bagian humerus sampai dengan punggung bagian belakang atau dorsal. Makanya namanya adalah latissimus dorsi. Kita lanjut. Oke, ini bagian otot yang lebih dalam. Oke, sepertinya kita lanjut ke bagian yang besar ya. Ini ada namanya musculus brachioradialis. Jadi ini adalah otot yang membentang dari brachium sampai ke os radial. Makanya namanya brachioradialis. Di sini ada sebuah arteri juga namanya arteri brachioradialis yang digunakan sebagai tempat mendengarkan pulsasi dari tensimeter. Di sebelahnya ada flexor carpi radialis. Sebagai namanya ini flexor, jadi fungsinya tuh menarik ke dalam dari karpal atau telapak tangan kita. Lanjut, sebelahnya ini ada
musculus palmaris longus. Yang ini ada pronator teres. Ini tadi brachioradialis ya. Nah, di sini ada extensor carpi radialis. Jadi ini adalah extensor, fungsinya mengekstensikan dari jari-jari. Kemudian ini ada extensor carpi radialis juga, tapi yang brevis, yang tadi yang longum ya. Nah, ini ada extensor digitorum. Oh ya, sorry. Jadi extensor digitorum itu fungsinya sebagai mengekstensikan jari-jari ya. Sedangkan yang tadi ini fungsinya mengekstensikan karpal atau telapak. Lanjut. Di sini ada carpi ulnaris. Dia berinsersio ke ulnar. Ini ada flexor carpi ulnaris. Lanjut ke bagian pergelangan tangan. Di sini tidak ada otot, lebih tepatnya lebih banyak ligamen-ligamen ya, yang menyambungkan otot-otot tadi menuju tangan, jari-jari. Yang pertama, di sini ada palmaris brevis, musculus palmaris brevis, palm. Palm artinya telapak tangan. Kemudian ini ada abductor pollicis. Kemudian ada yang bagian brevis, flexor pollicis brevis. Kemudian ada oblik, caput oblik, abductoricis pollicis. Ya, jadi sisanya ini adalah otot-otot yang menggerakkan jari. Otot-otot yang menggerakkan jari. Ini ada musculus lumbricalis, manus. Ya. Ada kaput-kaputnya dari transversum abductor pollicis dan lain-lain. Ya, ini yang kita bilang ini adalah bagian dari pelana dari jempol. Ini namanya adalah tadi sudah disebutkan abductor pollicis, abductor brevis pollicis. Oke. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan mengenai struktur otot dari ekstremitas superior. Jika ada kesalahan dalam penyampaian selama saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.